Chapter 5 Elastisitas dan aplikasinya. Elastisitas demand yang lain itu yang pertama ini adalah income elasticity of demand atau elastisitas pendapatan. Itu adalah mengukur seberapa banyak jumlah barang yang diminta sebagai respon dari perubahan pendapatan. Dihitung dengan persentase. Jadi kalau dirumuskan EI itu adalah persentase delta GD dibagi persentase delta I ya. Dirumuskan di bawahnya itu. Kemudian kalau dimatematikan berarti EQ, I itu sama dengan delta Q per Q kali 100% per delta I per I kali 100%. Atau di dalam persamaan bisa menjadi persamaan 2.5 di bawahnya. Dari elastisitas pendapatan ini maka ada tipe barang. Jadi kalau EI itu positif itu artinya kalau pendapatannya naik, QD-nya naik, berarti barang itu barang normal. Kalau EI-nya negatif, artinya kalau pendapatannya naik, kuantitas demand-nya turun, berarti itu adalah barang inferior. Jadi disimpulkan di box di bawahnya itu semakin tinggi pendapatan, kuantitas barang normal itu akan naik dan kuantitas barang inferior akan turun. Tabel 24 itu adalah angka-angka elastisitas demand untuk produk pangan yang terpilih menurut status rumah tangga. Jadi ada produk beef, pork, chicken sampai dengan food away from home. Food away from home itu berarti makanan jadi. Ada dua kelompok rumah tangga non poverty dan poverty. Jadi kita lihat di situ angka-angka elastisitasnya. Misalnya beef untuk kelompok rumah tangga non poverty itu 0,4587. Untuk rumah tangga dengan status poverty itu 0,2657. Jadi dari angka-angka itu semua nampaknya adalah inelastis, kecuali food away from home untuk rumah tangga dengan status non poverty itu adalah elastis. Dari angka-angka itu kita bisa simpulkan di box di sampingnya. Jadi semua itu barang normal, ya, barang normal, beef sampai dengan food away from home. Barang normal itu ada barang pokok dan barang mewah. Kalau barang pokok itu cenderung mempunyai elastisitas yang kecil ya, small income elasticity. Kalau barang mewah itu mempunyai kecenderungan elastisitas pendapatan yang lebih besar atau besar. Jadi di situ sehingga Anda bisa bandingkan misalnya beef antara kelompok rumah tangga non poverty dengan poverty itu lebih elastis untuk kelompok rumah tangga yang non poverty. Ya, sehingga berarti beef itu menjadi barang mewah untuk rumah tangga yang non poverty. Kemudian food away from home ya. From home itu adalah elastis ya, lebih besar dari 1. Berarti food away from home dari kelompok rumah tangga yang non poverty itu adalah barang mewah. Ya, seperti itu. Jadi setelah Anda mempelajari elastisitas berarti Anda harus bisa membaca angka-angka yang diterbitkan di dalam terbitan atau di dalam jurnal. Jadi kalau Anda membaca, sekarang Anda sudah bisa menyimpulkan. Elastisitas demand yang lain itu adalah cross price elasticity of demand atau elastisitas silang. Mengukur seberapa banyak kuantitas barang itu yang diminta sebagai respon dari perubahan harga barang yang lain. Dihitung sebagai persentase. Jadi kalau dirumuskan cross price elasticity demand itu adalah persentase perubahan barang yang diminta 1 dibagi dengan persentase perubahan harga barang 2. Jadi
dirumuskan dalam matematika, PJ berarti kuantitas barang I yang disebabkan karena perubahan barang J, harga barang J, delta QI per QI kali 100%, delta PJ per PJ kali 100%. Jadi I-nya barang I, J-nya juga barang J. Atau bisa ditulis dengan persamaan 26. Hubungan antar barang. Dari elastisasi silang kita bisa menemukan hubungan antar barang apakah dia substitusi atau komplement. Jadi kalau ES-nya itu positif berarti barang itu di sini barang I dan barang J adalah substitusi. Kalau komplement itu ES-nya adalah negatif. Jadi barang I dan barang J adalah komplement kalau ES-nya negatif. Tabel 25 itu adalah angka elastisitas silang untuk produk buah-buahan yang terpilih. Jadi barisnya itu adalah harga, jadi harga apel, harga pisang, harga peaches. Kemudian kolomnya adalah demand for apple, demand for bananas, demand for peaches. Jadi di situ kalau kita membacanya misalnya itu adalah harga apel dan demand for apple itu adalah min 0,586. Itu berarti elastisitas harga apel. Artinya apa? 0,586 itu kalau harga apelnya berubah dengan 1%, maka jumlah apel yang diminta akan berkurang sebesar 0,586%. Terus lagi misalnya kita ke harga bananas ya, price of bananas dengan demand for apple. Itu elastisitasnya adalah min 0,207. Artinya apa? Kalau harga pisangnya naik 1%, maka jumlah apel yang diminta akan berkurang sebesar 0,27%. Di sini tandanya negatif berarti ada hubungan yang berlawanan atau hubungannya negatif antara harga pisang dengan apel, jumlah yang diminta apel. Negatif berarti di situ adalah komplement, sehingga di situ bananas dan apel itu adalah komplement. Contoh yang lain misalnya kita yang positif, harga peaches ya, harga peaches dengan demand for apple itu adalah 0,118. Tandanya positif berarti antara peaches dan apel itu adalah substitusi. Jadi dari tanda itu menunjukkan hubungan antar barang apakah substitusi atau komplement.